Kalau sudah pensiun kan ada teman yang panggil saya cari dia di situ, itu jaga keamanan aja lah. Elias mengaku baru mendapat pekerjaan yang layak 13 tahun setelah pensiun. Ini pun setelah pekerjaannya sebagai penjaga keamanan diketahui publik. Pekerja saya sekarang ya di Tikoni. Jadi saya sebagai tata usaha. Oh, sebagai tata usaha Tikoni. Ya. Itu sejak kapan? Saya masuk kerja sama dia, sama Pak Agung. Kalau bukan Pak Agung, saya nggak bisa kerja di mana. Kalau sudah perjuangan sudah habis, sudah nggak ada lagi yang perhatikan lagi. Waktu saya mulai jaya itu, sampai sekarang ini baru saya bisa dapat kerja untuk Tikoni, untuk ada yang perhatikan. Kisah sedih sejumlah mantan atlet seolah membuat profesi yang terhormat ini tak menjanjikan masa depan. Ini jugalah salah satu alasan yang membuat sejumlah atlet berprestasi seperti Joe Taslim beralih profesi. Saya 12 tahun ya kalau total di pelatnasnya, dari 97 sampai 2009. Kemarin SEA Games Laos saya selesai. Saya dari kecil sama kakak saya tuh udah dipersiapkan untuk jadi olahragawan. 12 tahun? 12 tahun ya, saya masuk di timnas ya judo. Kenapa akhirnya tidak melanjutkan untuk berkiprah sebagai atlet judo? Judo, kalau untuk saya rasa olahraga, kalau untuk saya jadiin 100% untuk hidup, kayaknya nggak berani gambling ke situ sih. Dari atlet judo, Joe banting setir menjadi aktor. Film perdananya yang diputar di Amerika Serikat, The Raid, mampu meraup 32 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 bulan. Joe sudah berkeluarga dan memilih untuk pensiun sebagai atlet. Memang kenapa? Hubungannya apakah soal kesejahteraan untuk keluarga? Cinta saya terhadap judo tetap besar. Tapi kalau dikaitkan dengan masa depan segala macam, saya sadar banget bahwa nggak bisa terlalu berharap dengan berharap negara ngidupin saya. Oke, gue juara nih, saya tolong dong digaranti, ada pensiun segala macam, gue udah tua gimana? Belum ada. Ada ya, gue udah mulai sih kayak ada yang dapat, kalau dari program Menpora yang saya tahu kemarin tuh yang juara-juara, tapi kan itu ngantrinya panjang banget kan, ada yang dapat rumah, tapi itu kan nggak bisa dikasih semuanya gitu. Dan kita kan mantan atlet yang berprestasi banyak banget. Tak semua mantan atlet seberuntung Joe Taslim bisa beralih ke profesi yang pendapatannya dianggap lebih sejahtera. Fakta ini pun disadari oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Menjual medali, ada atlet yang kemudian bekerja serabutan. Sebenarnya masalah intinya itu ada di mana? Masalah intinya atlet tersebut tidak selesai pendidikan formalnya atau sehingga hidupnya kurang sejahtera, sehingga ketika dia mendaftar ke pekerjaan mungkin banyak yang menolak karena pendidikan formalnya kurang. Di tahun 2007, pemerintah pernah memberikan kesempatan bagi para atlet berprestasi untuk menjadi pegawai negeri. Tapi tak semua atlet mengambil kesempatan ini. Bukannya waktu tahun 2007 itu ada peluang yang dibuka untuk menjadi PNS? Apa kakak tahu itu? Tapi saat itu kakak Alex tidak mengikuti. Saya nggak ini. Setelah itu saya ini pas dia mundur, dia udah nggak jadi Menpora, baru saya ini mencoba ya. Fasilitas istimewa ini sudah tak terdengar lagi gaungnya. Roy Suryo yang baru beberapa bulan menjadi Menpora menganggap kebijakan kemudahan menjadi PNS layak diteruskan, namun tak bisa berlaku sepenuhnya. PNS juga perlu mempertimbangkan katakanlah pendidikan yang ada. Jangan sampai kemudian yang kita titipkan itu pendidikannya tidak sesuai dengan golongannya. Karena kalau golongannya dia tidak bisa memenuhi standar S1 ya, dia kan masuk golongan 2 atau bahkan hanya masuk golongan 1 di PNS. Saya sekarang sedang benar-benar kemudian merealisasikan yang disebut bahwa ada pendidikan yang embedded ya. Satu lagi yang mulai saya gagas, mengembangkan yang namanya e-learning. Jadi artinya mau dimanapun dia berada, misalnya di Stadion Madia seperti sekarang ini, dia bisa tetap terus belajar, bisa tetap melakukan ujian, bisa tetap melakukan pendidikan formalnya tanpa harus terganggu. Jadi dia concern betul kepada prestasinya, tapi tidak ketinggalan sekolah formalnya. Kapan Pak target itu semua? Jadi insya Allah ini sudah saya tata, nanti misalnya 2014, siapapun penerusnya Menpora, dia sudah tinggal melaksanakan saja. Tidak semua atlet mengkhawatirkan masa depan mereka setelah pensiun. Peraih medali perak olahraga angkat besi di Olimpiade 2012, Triatno, adalah salah satunya. Alhamdulillah sekarang udah jadi PNS di Spora Provinsi Samarinda ya, Kaltim.
kebetulan aku juga kan atlet Kaltim gitu kan, jadi kerjanya di sana gitu. Ya kemungkinan setelah off jadi atlet ini kerja di kantor gitu. Tapi, kondisi yang dihadapi Triyatno sekarang ini justru mewakili persoalan pelik yang dihadapi atlet Indonesia pada masa keemasannya. Harusnya berapa lama tuh Mas terapinya? Menurut dokter sih kira-kira 4-6 bulan. 4-6 bulan. Iya, karena tulang rawan ini kan lama penyembuhannya. Setahun penuh Triyatno terpaksa absen dari kejuaraan angkat besi karena baru menjalani operasi kedua kakinya sekaligus. Operasi kaki kiri akibat cedera tulang rawan, sementara kaki kanan akibat cedera otot. Semua biaya pengobatan Triyatno, mulai dari operasi hingga terapi, ternyata tidak dibiayai oleh negara. Tapi ini asuransi pribadi Mas Triyatno? Bukan, karena kemarin hadiah pas Olimpiade selesai dapat bonus asuransi itu. Oh, tapi ini adalah asuransi hadiah sebetulnya. Iya. Ya. Akan menjadi beda ceritanya kalau Mas Triyatno nggak dapat hadiah ya, itu. Pasti beda, karena mungkin ya bisa pakai uang sendiri atau gimana. Ya itulah keuntungannya kalau seumpama seorang atlet punya asuransi gitu, diasuransikan gitu. Jadi ya kalau umpama kita cedera udah nggak mikir biaya segala macamnya, udah nggak dipikirkan. Kalau tunjangan lainnya seperti asuransi selama menjadi atlet ada? Ya, asuransi kayaknya belum ada. Belum ada? Iya, selama Kakak Alex saya menjadi karir yang belum ada. Ya selama masih dikontrak di klub yang biayain waktu cedera. Di timnas juga? Itu pun cedera kalau kita dalam pertandingan ya. Kalau cedera di luar, tanggungan sendiri. Atlet Indonesia ini sejak awal hingga saat ini tidak pernah ada fasilitas asuransi. Padahal itu kan sangat esensial karena yang mereka gunakan aset mereka adalah tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu. Saya tidak menampik itu, dan makanya itu sebenarnya salah satu yang sedang kita coba mulai wujudkan sekarang. Cuman karena belum ada fixnya, ya maka saya tidak berani berjanji. Segudang PR dan persoalan berpengaruh pada prestasi atlet Indonesia di kancah dunia. Prestasi cemerlang di SEA Games 2011 dan Asian Games belum membuat atlet Indonesia berprestasi di kompetisi dunia. Ketika prestasi olahraga Indonesia masih berada di peringkat bawah dunia, Joe Taslim, Elias Pikal, dan Alex Pulalo tak lagi menjadi atlet yang bisa mengharumkan nama bangsa. Tapi ini bukanlah akhir kepedulian mereka. Ya saya kalau selain saya kerja di Metro ya tiap minggu juga saya ada punya ini SSB sendiri juga. Sebesar apa pemasukan dari sekolah sepak bola? Kalau di sekolah sepak bola saya nggak minta saya dibayar atau ini, cuma ini saya sendiri Karena kecintaan karena saya sepak bola. senang sepak bola dan saya ingin lihat anak-anak kecil-kecil berprestasi. Bagi saya tuh mereka harus semangat